Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, kembali lagi di Becek Motovlog, ya kan? Kita ngobrol atau gocek bersama Ridwan Kamil. Iya, Bukan. Amin. Bukan. Rezekinya kayak dia. Oke, luar biasa. Ridwan. Iya. Muhammad Ridwan. Ridwan Kurniawan, Pak. Oh, Ridwan Iya, Kurniawan. Mas. Salah ya? Iya. Gua nggak tahu nama lu sih. Oke, nah ini dia teman kampus, teman ketemu gede. Itu dia kuliah di mana? Di UIN. Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tuh. Kalau gua di Universitas Nasional, Seke. Nah, punya orang dia. Punya orang. Karena menurut gua bagus sih itu. Iya. Kata-kata sekut itu. Tapi dulu katanya sekut itu adalah diam. Kata si Gopal. yang sana. Iya. Karena sih katanya diam, terus makin kesini, Oke. makin kesini si Gofar itu nyebutnya sekut itu kayak keren, canggih gitu sih. Jadi gua ikutin. Oke. Lanjut. Sekarang sibuk ngapain, Wan? Kerja, Bang? Kerja. Iya. Kerja di mana? Ada deh di manajer di salah satu perusahaan food and beverage. Anjir, manajer masih Kecil. kecil aja gaya. Iya. Kecil. Tapi sengaja ada tulisan manajernya. Betul. Udah berapa tahun? Baru mau setahun. Baru mau tahun. Udah jadi apa duitnya? Udah jadi apa ya? Udah jadi Luar biasa. dikit. Itu udah ke depan. Ya. Sebelumnya dia ini tinggal di Bekasi tapi kuliahnya di Bandung. Kenapa mesti Bandung? Gue tadi pengen kuliah yang lebih jauh lagi di Malang. Waduh, lebih jauh. Iya. Kenapa? Karena menurut gua kalau lu diem di suatu tempat tuh nggak akan maju. Gue di sini-sini aja. Unas lagi. Unas lagi di Jakarta lagi. Iya. Menurut gue itu, kalau seandainya lu diem di suatu tempat tuh samanya nyaman sama zona nyaman lu. Nah, gue berusaha keluar dari zona nyaman lu. SMA? Saya mau gue di Bekasi, SMA 8, salah satu sekolah atlet di Bekasi. Luar biasa. Jadi atlet. Alhamdulillah dulu. Dulu. Iya. Iya. Nah, lu kenapa harus UIN? Karena kan di Bandung banyak nih. Ya, ada UPI yang dekat-dekat Bandung lah, yang masih negeri itu ada Unpad, ada ITB, terus ada lagi sih di Bandung? ITB, Unpad, terus UIN, ITHB, Telkom, Unikom, swastanya, Telkom, Unikom, UPI sama NHI. Kenapa nggak masuk ke salah satu itu? Kenapa harus? Karena gue UIN taunya Sunan kampus di Bandung cuma UIN. Gue gak tau kampus lain, soalnya itu juga gue diajak sama teman gue namanya Bayu.Gunung? Oh, di UIN juga, Bayu. Dia satu SMA sama gue, satu kelas. Satu kelas, satu fakultas. Sekarang dulu kelas kampus satu fakultas di IT tapi Oh, di IT. ya Kalau kalau lu? belum lulus ya. Hah? Kalau lu? Gue agrotek pertanian. Iya. Udah masuk, kenapa harus di UIN? Ya kan? Kok lu bisa nyasar lu ke sono? Agama. Iya. Karena dia kan UIN, Ya, ya kan? UIN. Kenapa harus ke situ dan juga kenapa mesti pertanian yang ambil? Karena memang di Bandung ngapain Iya, lu tetap betul. di pertanian ya kan? Karena Bandung ya hampir sama lah sama kayak Jakarta Iya. gitu kan. Menurut lu kenapa? Gue gimana ya? Menurut gue pertama emang gue suka sih pertanian. Dulu bokap di rumah soalnya nanam gitu. Suka dari kecil, suka kecil-kecil nanam lah. Terus Kayak nyangkok, kamboja gitu-gitu. Nah terus menurut gue kalau seandainya terus generasi makin sekarang makin nggak suka sama pertanian, mau siapa yang nanam nanti? Tuh, petani. Tapi kan teknologi harus mengikuti. Nah enggak, petani itu nggak selamanya. Gimana petani mau tahu teknologi kalau nggak ada penjembatan yang jembataninya? sampai sekarang pun masih ada petani lain masih hidup. Ya, Malah yang sekarang apa? petani muda malah dulu ya dikit. Sekarang banyak. Sekarang juga dikit. Dikit yang gue tahu. Ya, banyak kok, banyak. Banyak. Gue juga punya kelompok petani muda daerah Cianjur, namanya KPMI. Oh. Ya dia komunitas petani muda Indonesia. Boleh disebut? Boleh. Tuh, di Cianjur, ini base campnya di Cianjur. Kan Bekasi, Itu- Bandung, kok tiba-tiba udah ke Iya. Cianjur. Nah, benar. Ceritanya ke Cianjur itu Jadi gue waktu itu bikin acara kayak makrab kecil-kecilan lah. Bikin acara di sana kayak semacam diskusi sama petani gitu. lintas kampus. Ya, namanya pertanian lintas kampus. Pertanian Kenapa dinamain pertanian lintas kampus? Karena itu nggak cuma satu kampus. Oh, nggak cuma Nggak satu. cuma satu kampus. Itu Bedanya sama organisasi lain? bedanya. Kalau organisasi lain itu ada strukturalnya. Oh, kalau ini nggak ada. Oh, itu nggak ada. Jadi kayak Itu grup base aja dong. bener-bener ya kayak family base gitu. Oh, gitu. Udah kayak bener-bener buat silaturahmi lu sesama mahasiswa pertanian sih kayak. Sama itu nggak cuma sekedar petani sih. Bukan cuma sekedar mahasiswa, tapi kita juga langsung interaksi sama si petaninya langsung. Even itu petani yang dia dulunya satu mungkin, tapi ya kita coba tahu gimana sih yang kita pelajarin sama real di lapangan kayak gimana kayak gitu. Betul. Untuk yang apa? Ini belum dijawab lagi nih. Kenapa harus pertanian dan juga kenapa harus UIN? Bandung. Ya, Ya kan? kalau kenapa harus petani udah dijawab kan tadi. Iya betul. Ya. Karena memang ya siapa yang mau Ya, nanam ya kan betul. kayak gitu. Biarpun sebenarnya petani-petani sekarang udah tua-tua. Tuh.
udah terlanjut, udah terlewat tua. Dan juga pertanian sekarang menurut gua ya bukan kuno ya, maksudnya teknologi. Kalau lu bilang pertanian sekarang nih 2020 sekarang kuno, lu salah. Kenapa? Sekarang bahkan banyak petani-petaninya. Gue bilang tadi kalau seandainya nggak ada mahasiswa dan nggak ada orang yang aware yang peduli sama pertanian, ya benar kata lo nggak akan maju pertanian Indonesia. Tapi alhamdulillahnya 2020 sekarang udah banyak kok petani yang pakai traktor bahkan bukan traktor pegang ya, bukan traktor tangan, tapi udah pakai traktor mobil, tau nggak, traktor yang gede. Itu harganya 2 kalinya Pajero. Dia bisa punya. Ya kan gue bilang pertanian itu bukan sekedar wah kotor, cuannya gak gede. Oh, cuannya juga gede ya. Memang Kalau sih. tahu celahnya. Iya. Karena memang menurut gua lumbungnya korupsi itu di situ. Bukan korupsi, cuan. Oke. Nah, Win, kembali lagi kita ke Win. Kenapa harus Win? Karena di sini di Jakarta pun di daerah Ciputat ya, Tangerang sana, Selatan, ada Win juga. Kenapa harus Win bantu? Karena kalau di Win Ciputat dia nggak ada produk teknologi, dia hanya ada agribisnis aja. Kenapa gue milih Win Bandung? Karena ya itu tadi gue bilang, gue tahu cuman kampus di Bandung cuma Win, karena target kampus gue bukan Win tadi. Tadi gue pengen di UB, tapi nggak dikasih nyokap, akhirnya ya udah Di Win. di Win. Dan itu pun gue diajak sama teman gue. Dan lu pilih pertanian. Iya, tetap. tetap. Di UB pun gue milih pertanian. Pertanian juga. Tapi SBMPTN. SNMPTN. SNMPTN. Nah, SNMPTN. Itu juga lu Cuman pernah nggak dikasih. lolos tapi. Alhamdulillah, Nggak. nggak diambil. Wah, anjir. Lolos. Gue kasih teman gue. Jadi pas sebelum pemilihan itu ada. Jadi kan kalau dalam satu sekolah itu kalau yang sama nanti kegeser kan. Jadi nilai yang ambil yang paling gede. Nah teman gue ini Cadangan lah. ya nggak cadangan. Beti lah nilainya sama gue beda-beda tipis. Dan gue nggak tahu nih. Ibaratnya kan gambling kan kayak gitu. Akhirnya gimana? Gue deal-dealan dulu nih. Lu milih apa? Gue milih apa? Akhirnya gue milih IPB di gizi. Gue nggak masuk tadi. Terus yaudah lu ambil deh nggak apa-apa. Dia masuk nggak diambil sama dia. Kenapa? Dia milih salah satu sekolah ini ya, sekolah kedinasan. Oh, kedinasan. Nah, sudah nih, udah masuk UIN, sudah masuk pertanian. Pertama kali lu ospek di UIN, karena kan UIN adalah Universitas Islam. Gimana ospek atau mungkin orientasinya lah, bukan ospek. Di UIN tuh gimana ya sih? Awal-awal lu yang kampus apa yang jurusan nih? dua-duanya terserah lu. Kalau kampus kita kayak namanya tuh ta'aruf. Taruh. Iya benar. Ta'aruf. Jadi nggak pernah ketemu. Iya. Tiba-tiba jadian nikah. Chattingan doang. Lewat teman lagi chattingannya. Jadi sana kalau di UIN tuh namanya ta'aruf. Ya dalam 3 hari deh. 3 hari. Mengenalan gitu ya, biasa lah ngomong kan petinggi-petinggi kampus di depan kita cuma dengerin, terus suruh bikin mapping future ya, yang 10 tahun ke depan mau jadi apa, 5 tahun ke depan mau jadi apa, kayak gitu. Kayak gitu sih, cuman Nggak gitu seru? doang, nggak seru. Nah di jurusan yang Baru seru. Iya. Kenapa tuh? Dalam 1 hari, dalam 1 minggu berarti, apa dalam 1 hari? Enggak, cuma 1 minggu, 3 hari loh. Dan 3 hari gue bisa sampai 5 kali naik turun bukit. Anjir, 1 hari. Bukit mana? Di sana ada namanya apa sih, gue lupa namanya, Belembong. Bukit nih, gue lupa namanya. Iya, bukit. Oh, lu ospek di situ. Iya, masuk di situ. Ya gitu. Hari pertama nih, pengenalan kan, jalan jongkok dari bawah ke atas. Bawa carrier kan. Carrier ya, Jauh tuh, berapa kilo? lumayan kayak 2-3 kilo lah. Dari bawah ya ke atas. Itu gini jalanannya. Tanjak ya. Itu lumayan. Tapi ya gitu. Kalau di gue kampus gue enggak ada namanya nutrisi. Enggak ada. Nah, lu nanggepin kayak orientasi lu kayak ngapain? Enggak sih. Enggak, kan banyak statement yang sekarang pun beberapa universitas udah nggak ada ospek Iya. atau orientasi, pengenalan dalam lingkungannya dia. Menurut lu penting gak sih si orientasi itu? Seberapa penting? Kalau kata gue penting banget. Kenapa? Karena menurut gue kalau sana nggak ada orientasi tuh nggak kenal di tingkat. Apalagi cuman kayak mahasiswa yang sorry ya, ibaratnya lu kuliah nggak pulang, pulang tanpa lu tahu kakak tingkat lu siapa, tanpa lu tahu kayak ada tingkat lu siapa mungkin. Dan menurut gue dalam orientasi itu ya di situ kan ada pengenalan nanti ya, perangkatannya, angkatan ini kenalan ini, ada lagi yang kenalin alumni. Nah di situ menurut gue kayak silaturahmi lah ibaratnya kayak gitu. Tuh. Tapi kan kalau kenal sama angkatan ya kita udah kenal sama satu angkatan ya kita kompakin aja satu angkatan. Tapi kan lu butuh kakak tingkat lu juga. Buat apa? Misal kayak kak, gue suruh bikin gini lu ngerti nggak? Itu kan misal penelitian. Gue dulu penelitian pakai namanya split plot metodenya. Dan di kampus gue split plot itu memakai cuma 1-2 orang. Dan kenapa gue bilang tadi kakak tingkat itu berguna buat kita? Ibaratnya sama-sama sharing ya. Ya itu kalau gue nggak tahu nih, gue tanya nih kakak tingkat gue yang udah tahu split plot tuh kayak gimana. Akhirnya ya udah, alhamdulillah gue dapat. Ya walaupun nggak pure gue dapat semua, tapi seenggaknya gue udah tahu gambaran besarnya kayak gini loh, kayak gitu. Split plot. Ya. Tapi
Iya sekarang banyak juga nih yang ngomong kayak kenapa sih harus pakai kasarnya kalung, bawang lah, harus ada nemtek, terus harus pakai topi caping dan sebagainya tuh. Kenapa harus kayak gitu? Kalau kenalan ya udah kenalan aja. Kenapa harus diorientasi itu? Kenapa harus kayak lu harus jalan jongkok? Kenapa harus kayak gitu? Ada nggak sih sebenarnya menurut lu makna kenapa harus gitu? Kalau pakai caping menurut gua gimana ya? Lu harus ngerasain juga di depan tuh kayak gimana lu pakai caping segala macam. Even lu di situ ya jelas lu panas-panasan kemarin. Bahkan menurut gua mereka sayang sama lu karena lu disuruh pakai caping itu biar nggak panas. Betul. Lu disuruh pakai pakaian yang misal lu suruh pakai bawang segala macam, ketika sana lu terjun ke lapangan nanti lu di bidang pertanian, lu hidup berarti lu kasarnya lu tidur hidup pun itu ya deket bawang, deket segala macam. Misal kasar lu jadi tukang sayur, lu harus tahan dong buat kayak gitu. Nah, tapi kan masa dulu kuliah tujuannya buat tukang sayur kan nggak Ya mungkin. kan kita nggak jadi tukangnya, kita jadi bosnya. Bos, luar biasa. Bukan jadi kalau gini, bukan jadi buruh tani, tapi jadi petani. Jadi Ya, petani. Nah, petani berdasi. betul. Nah, sekarang udah coba lu orientasi juga kenapa murni harus ospek. Karena memang dasarnya gue juga kuliah. Jadi gue juga kayak gue maknai ospek tuh kayak kalau gue ya mencoba untuk lu diambil harga diri lu. Bukan. Lu ada di titik nol. Jadi kalau yang dulu senior gue kenapa sih lu harus tengkurap, harus kasarnya ya jalan jongkok itu karena di posisi lu sama sekali tidak dihargai, ya kan? Nol nih, tapi lu bisa nunjukin lu tuh masih berguna, Bisa show off ya. lu bisa show off kayak gitu sih. Nah itu kepake sih sampai sekarang kayak mental gue yang gue sering dihina misalkan atau gue sering dicengin itu nggak cepet ngambek, nggak cepet marah-marah seperti itu sih. Itu dari pembelajaran mental menurut gue ospek itu ya, atau orientasi gitu. Nah selanjutnya nantinya akan kenal sama senior itu udah pasti. Jadi banyak yang bilang juga enggak gue mau memperkuat angkatan gue ya kan, kayak aduh angkatan gue aja udah gue bareng-bareng sama angkatan. Pasti lu yang tadi digunain adalah misalnya nanti kalau lu udah nanti skripsi itu lu pasti akan minta gitu. Emang ada betul, ada yang bilang juga kayak enggak gue bisa nyari sendiri. Sampai sebatas mana lu bisa nyari sendiri? Betul. Karena dasarnya adalah manusia ini adalah makhluk sosial men. Lu nggak kenal sama kasarnya kalau angkatan lu sebaya lu sama lu yang tua juga ya lu harus kenal gitu sih menurut gua. Kenapa harus ada orang. Nah yang gua pertanyakan kayak di kampus gua sendiri ya, itu tuh kayak lu kampus mana emang? Kenapa? Lu belum ngasih tahu kampus mana. Gua di salah satu kampus di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan jangan sebut di sini mah. Iya. Enggak apa-apa. Jadi itu adalah kampus yang menurut gua dulu gua nggak tahu itu kampus. Jadi dulu gua anak mami banget kan. Sampai gua di kampus baru udah mulai ke mana-mana. Nah di kampus gua ini dia menata atau bikin suatu syarat itu tidak ada ospek di dalam kampusnya. Tetapi dan gilanya gue bingungnya kenapa udah nggak ada ospek tapi mahasiswanya makin banyak yang daftar. Apakah sebagai menurut rekan-rekan kalian yang SMA itu apakah ospek itu sebagai beban? Karena nantinya akan bedanya siswa dan mahasiswa udah beda jauh. Makanya kenapa perlunya ospek menurut gue ya, karena bedanya setiap jenjang itu adalah mental. Lu pas SD mau ke SMP, mental SMP itu beda. Materi yang diberikan teman-teman yang ada di SMP itu udah beda. Makanya lu harus memang itu ada orientasi. Menurut gua sepenting itulah namanya orientasi menurut gua. Sama dengan si Ridwan juga. Selanjutnya lu udah semester 1, semester 2. Pertama lu kenal di semester 1 orang siapa? Setio. Setio. Iya. Dia Setio Muhammad Akbar. sudah mengenal kalau Tio nonton Akbar nih, paling pertama tuh bocah. Akbar, Abuy. Oh, Abu. Ya, panggilannya Abuy. Akbar, dia pertama. Apa yang kenapa lu bisa ketemu langsung sama dia? Ini waktu itu gue punya grup ini. Iya. Iya. Waktu itu gua Hati-hati. Iya. Helm. Ya. Apa? Ada lagi dulu Fahmi namanya. Ya kalau gue orangnya ya udah lu mau siapapun tetap temenin gitu. Ibaratnya lu mau pendiam mau banyak ngomong tetap temenin. Itu Abu. Siapapun. Karena gue masuk kampus gue nggak siapa-siapa, gue ngurus kuliah pun gue sendiri. Nah, iya maksudnya lu pas ospek, lu kenal Abu kayak ospek. Enggak, sebelum ospek. Sebelum ospek. Dan itu satu fakultas, satu jurusan, satu kelas. Abu ya. Abu sama Sutio. Kalau Abu dia ketemunya gitu, chattingan ya saya. Nih lu anak Abu sama nih anak Abu juga. Lalu lu tahu nomornya dari mana? Kan dulu ada grup per satu ini maba. Satu maba. Oh, keren juga udah ada satu grup gitu. Jadi dulu di kampus gua ada demanya. Oh, demanya mau dari awal. Dulu masih senat kalau salah. Masih senat. Sekarang udah dema.
Terus dari situ chat. dekat tuh masih jaim-jaim doi. Hmm. Terus sekarang makin mulutnya toksik. Toksik itu apa sih? Iya. Wah, kata-katanya nggak terdidik. Nggak Terus? terdidik. Terus kenal abis itu Sutio. Yang dekat ya, dekat. Yang dekat. Sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang. Lu Masih kontak. satu kosan sejak. Satu kosan sejak semester 3, gue nyari kosan bareng Abu. Oh, dari awalnya lu bolak-balik Jakarta Bandung. Oh enggak. Gue dulu satu kosan sama temen gue yang ngajak gue kuliah di sana. Oh, Bayu. Satu kosan baru semester 3 lu. Beda kosan. Satu kosan baru bareng sama si Abu Abu itu. Kalau Abu yang Tio. Pertama kesan lu ketemu Abu selain toksik ya. Misalnya lu kesan dia pasti yang baik dulu. Iya. Biasa awal-awal mah cari ngeliat mukanya baik dulu. Apa yang satu kata buat si Abu pertama kali ketemu? Asik kah? Asik, terus gila game. Gila game. Gue gak pernah, anjing dulu ditinggal sama dia gak ada main game doang, bangsat emang. Tinggal gimana? Ditinggal, ya udah gue dokem aja, dia lagi main game, gue dokem. Dia ayo aja gini bangsat ya. Gitu pokoknya. Masih lu temenin? Masih. Menurut gue gak, ibaratnya setiap orang beda passion ya. Beda. Ya. Dia passionnya game, kalau gue ya beda lagi. Oh, beda. Abu sudah lulus sekarang? Udah alhamdulillah. Abu kalau Di Sukabumi dia. Sukabumi. Abu Sehat-sehat, Boy. Nonton itu pertama lu main game banget sampai sekarang ya Wah, tanya. masih gila sampai sekarang. Nah, gue juga kenal sama Abu. Jadi dulu tuh gue pas ke Bandung yang nginep di dia sama Abu sama si Tio itu. Asik sih. Oh, satu lagi Ucup. Gue lupa, sorry Cup. Lupa kesebut. Parah. Ucup. Ucup kedua. Ketiga. Ucup kedua berarti ketiga berarti. Ketiga. Ini dulu si Abuy, Fahmi, Abuy, Tio baru Ucup. Udah ketemu dari semester 1. Dia ketiga itu sampai sekarang. Sampai sekarang masih dekat. Iya sih, masih sering juga. Dan juga lu udah semester 1 kuliah sama kayak di sinetron? Tidak. Jadi rekan-rekan sekalian yang mikir, wah ini gue mau kuliah, mau kayak baju bebas, ya kan? Tapi jangan gini, jangan berpikir, wah kuliah berat nggak? Selama lu jalaninnya ikhlas, selama lu ngejalaninnya lu punya tujuan nggak akan. Tapi sinetron itu ya, Iya. pasti kan ada latar belakang. Ya, tuh. Ada nggak sih orang-orang yang menjalani kayak sinetron kayak gitu? Ada. Kayak cuman gaya doang, jatuh cinta, ketemu berantem. Ada ya. Gua nggak mau sebut tapi ada. Kenapa lu nggak ngelakuin kayak gitu? Karena kan udah real nih, lu udah nonton di sinetron, gue mau kayak gini. Enggak, gua kuliah bukan berdasarkan gua sorry nih. Iya. Karena gua disuruh sama bokap nyokap sih kalau kuliah. Tadi gua pengen kerja sambil kuliah kayak abang gua kuliah sambil kerja. Menurut gua anjing keren coy, mandiri ya enggak? Tapi kata abang gua, enggak, lu kalau sampai lu kuliah sambil kerja capek. Ya, mau kuliah kerja kata bokap gua. Ya udah gua ambil kuliah ya. Itu benar juga sih, itu parah. Dan kalau lu kuliah ya, maksudnya lu udah kenal duit, terus habis itu lu kuliah nggak balance, maksudnya nggak balance lah. Okay. Nah, udah semester 1, semester 2, semester 3 mengenal organisasi. Gue semester 2 harus. Nah, ada yang nyekok organisasi kah atau memang lu kayak wah seru nih gua di organisasi ini? Gue semester 2 udah masuk himpunan, semester 2 awal. Jadi anggota biasa, staf ahli kalau di gue sebut. Buset anjing, Iya, staf padahal ahli. anggota. Bidang profesional jurusan tuh gimana? Iya, jadi lu misalnya lu kan pertanian nih. Pengabdian pada masyarakat. Itu dia. Nah, jadi kenapa? Apa memang kalau lu mau masuk organisasi di kampus harus himpunan dulu? Apa lu bisa langsung mungkin yang tahu gua ada himpunan, ada senat, atau kenapa lu nggak di organisasi UKM? Karena ada juga tuh UKM tuh kayak eskul gitu ya. Kenapa nggak ke situ? Karena buat gue dari SMA udah taekwondo kan, terus kuliah, SMA, SMP, SMA udah ibaratnya udah pernah gue ekskul gitu, basket udah pernah. Ya gue pengen nyari yang beda aja. Tapi lu di SMP SMA belum pernah OSIS? Kalau OSIS dulu belum pernah. Gue bader gue di SMA. Anjir. Tapi nggak cabut-cabutan, sorry. Lu bader boleh tapi punya hak. Anjir. Pantesan masukin. Nah, setelah lu di semester 2 nggak ada yang nyekokin tuh? Enggak, gue udah masuk ke himpunan gue semester 2. Nggak ada yang nyekokin, misalnya ada senior yang ada. Kalau gitu kan sosialisasi kan ada setiap ospek ada sosialisasi. Himpunan tuh kayak gimana, ruang lingkupnya apa. Lu tertarik di himpunan apa? Di UIN ya, himpunan. Gue mikir dulu gue nggak mau kuliah pulang doang. Gitu sama. Enak. Kuliah pulang duit irit. Ya benar. Nggak perlu dan juga lebih fokus untuk kuliah. Nah, kenapa harus? Dan itu semester 2 lagi. Iya. Kalau gue ngerasanya ya, gue nggak tahu orang yang lain. Kalau gue ngerasanya ya, kalau semester 1 gue kayak lu masih belum terlalu banyak tugas. Ada tugas tapi ya ibaratnya
eh, apa namanya, transisi lu dari SMA ke kuliah, dari siswa ke mahasiswa, dari tugas yang belum terlalu banyak, terus tanggung jawab yang belum terlalu banyak. Nah di situ gue mikir, gue harus punya suatu hal lagi nih yang baru nih, kayak apa sih kegiatan gue yang lain gitu loh. Akhirnya gue masuk himpunan, terus gue masuk tadinya, terus masuk Terus jadi sama ketua himpunan diarahin, oh lu masuk ini aja Wan, profesional jurusan. Oh ada pendaftaran seleksi? ada Ada. Banyak. banyak banget. Yang pengen himpunan banyak. Dan nggak cuman angkatan gue doang ya, jadi kayak angkat semester 2 berarti semester 4 ada, semester 6 pun ada. Jadi kalau himpunan itu adalah organisasi di dalam prodi ya. Ya betul. Dan prodi kalau ntar ada fakultas lagi ya. Betul. Yang di fakultas beda lagi. Nah, Beda-beda. sudah masuk ke himpunan. Yang lu rasain realitanya atau Berat. sama nggak sama ekspektasi lu yang kayak wah gue mau nyari nyoba baru terus nanti gue akan punya teman banyak. Menurut gue kalau expect gue mah ini sama, mungkin kayak gue bakal dapat teman banyak sama, tapi yang beratnya tuh ketika lu ngemban tanggung jawab sih. Lu udah dapet semester 2 tanggung jawab? Udah, alhamdulillah. Udah. Langsung dapet? Gue waktu itu megang ini pengabdian masyarakat 4 jurusan. Anjir, jurusan satu fakultas itu dong? Satu fakultas gue 7. 7 jurusan? Lu megang 4? Apa aja? Fisik, elektro, matematika, agro, sama kimia. Kimia? Yang kimia itu nggak ada himpunannya? Ada Lah, kok lu bisa megang itu? Jadi dulu tuh digabung. Ayo, tadi gue sama matematika tuh. Gue matematika terus elektro masuk. Gabung maksudnya gimana sih? Jadi matematika ini punya kayak disiplinan gitu. Udah pernah di situ lah. Nah, gue waktu itu masih nyari nih, gue gimana nih? Akhirnya gue join lah tuh sama matematika. Lalu bikin suatu acara Ya, bareng betul. sama hima-hima. Ya, betul. Itu gua kira Tapi tuh di lu situ- Tapi di situ ibaratnya emang dari setiap jurusan adalah himpunannya. enggak yang jadi penanggung jawabnya. Oh, Gitu. tapi lu kayak ketua pelaksananya Ya, lah ya. untuk gabungin simpat Gitu lah. prodi ini. Itu ada kimia, elektro, matematika. Lumayan. Setelah semester 2 Gitu. lu udah Lumayan. megang itu acara. Lanjutnya lu udah itu acara pertama lu dong. Acara pertama gue, bener. Sukses? Alhamdulillah. Lu tahu sukses dari mana? Sukses kan rate-nya orang yang ngukur ya. Iya, Bukan kita yang ngukur. Tapi menurut gue kenapa gak sukses? Karena setiap acara yang datang banyak. Kayak gue waktu itu ada pelatihan hidroponik namanya. Di situ, Iya, di semester 2 itu. di pengabdian itu. Ngadu-ngadu itu. Terus ada baca tulis, terus ada apa ya gue lupa. Kayak ada pengajaran siswa-siswa. Terus ya kekeluargaannya dapat, terus kayak apa yang lu mau sampaikan ke masyarakat itu dapat gitu. Semester 2. Semester 3 lu masih jabat. Masih jadi anggota. Ada berapa acara yang udah lu selama 1 semester ya? Udah ada berapa acara? Dan mana yang paling berat menurut lu? Paling berat Sebelum masuk ke ekstra ya, masih ke intra. itu doang sih. Itu doang paling Iya. berkesan. Karena iya paling berkesan betul. Karena yang gua bawahin itu kakak tingkat. Anjir. Kakak tingkat lu? Karena banyak orang yang kakak tingkat nih, yang kalau disuruh sama adik tingkatnya itu dia Kita nggak tolong. mau. Tolong pasti. Jangan suruh ya, ibaratnya kalau suruh. Enggak, karena banyak juga yang kayak misalnya kakak tingkat nih, diketuain lah. Ya, Diketuain sama adik tingkat tuh banyak yang kayak apaan sih? Walaupun minta tolong pun kayak lu tuh ada tingkat gimana gua gitu. Betul. Nah, kenapa lu bisa ngejalanin itu? Balik lagi semua ketolong. Tolong. Iya, itu kuncinya. Kata mutiaranya kata nih. mutiara. Iya. Kata sakti. Iya kata sakti. Karena menurut gua ketika lu mau dihormatin, lu harus hormatin dulu orang lain. Gitu. Kalau seandainya lu mau dihormatin nih di suatu kegiatan, buat siapapun deh ya. Ya gua bukan ngajarin, tapi gua berdasarkan apa yang udah pernah gua alamin. Ya mungkin yang nonton nggak cuma kalangan, mungkin lebih tua dari gua juga. Menurut gua kalau seandainya lu mau dihargain sama orang lain, lu harus hargain dulu orang lain itu. Benar, pasti itu sih. Jadi yang gue pelajarin ada 3 kata sakti. Iya. Tolong, terima Terima kasih, kasih, maaf. Betul. Udah itu aja. Lu mau bareng sama siapapun, lu pakai 3 itu, alhamdulillah sakti. Betul. Benar. Kalau menurut gua pengalaman juga. Jadi memang kalau udah tolong itu udah lu mau kemana aja tolong ya pasti dibantu. Dasarnya seperti itu. Lanjutnya semester 3 langsung lu ke fakultas, organisasi Ya, fakultas. Naik ke Habis dari himpunan langsung naik ke fakultas. Semester semester 4 berarti. semester 4. Lu di situ Jadi nyebrang nyebrang malah Iya. dari pengabdian jadi seni dan olahraga. anjir. Karena mungkin basic atlet. Atlet. Tapi gue gak ngasih tau gue Oh enggak. selama di kampus jarang ada yang tau. Lu bisa jurus ke situ dari senior lu atau dari ketua Itu- himpunan itu atau ketua apa sih? Diajak Ketua sih. BEM atau ketua Dema waktu itu. Oh Dema. Jatuhnya setara dengan senat dan Senat, BEM betul. kan. Fakultas. Diajak dan lu diarahin ke situ. Atau lu gue pengen lu ngomong ke ketua Dema, gue pengen ke sini nih. Enggak, itu seleksi juga. Oh itu. Seleksi. Jadi yang nentuin itu si ketua Dema. Iya.
Jadi lu lolos, oh nih si Ridwan masuk ke sini gitu. Sudah masuk ke lebih besar. Ada bedanya? Ada. Apa? Karena kalau seandainya di DMA ya berarti lu nggak berpikir soal jurusan lo. Tapi ada dong kayak gue yang itu. Lu harus nggak punya. Awal. Walaupun ada tapi lu harus nutupin, ngerti nggak maksudnya? Iya pakai cara-cara licin. Ya, bukan cara-cara licin. Bukan. Tapi ya di situ bedanya dan beratnya. Lu nggak boleh egois jurusan. Lu harus profesional ya. Udah kalau emang misalnya nih kayak jurusan lain lebih baik idenya, ya udah lu terima. Tapi kan ada pasti dari kepentingan jurusan lu yang lu bawa dong. Nggak. Nggak ada. Nggak ada. Kalau gua pribadi nggak ada. Oh jadi pas saat masuk DEMA itu lu nggak ada kepentingan Nggak dari ada. jurusan lu? Nggak ada. Bahkan banyak juga teman-teman gue yang bilang, lu kok pindah Wan, lu kok ibarat ya gitu deh pokoknya, lu kok pindah Wan, lu kok jadi kayak fakultas Wan, jurusan itu. Gue mikir, dan ada senior gue sekarang dia jadi salah satu perusahaan transportasi modern berarti. Anjir. Itulah Siapa? pokoknya, ada lah pokoknya. Gua nggak kenal dong. Kenal dong. Siapa? 2012. Siapa? Kenal dong. Oh. Iya, kenal. Dia bilang ke gue, Itu yang ada sinyal di atas kan? iya. Dia bilang ke gue gini, Wan, lu harus berkembang kata dia. Kalau mau berkembang yang lebih ya udah, lu naik. Oke, gue naik. Dia masih dukung lu. Masih dukung gue. Sudah naik ke situ. Iya. Dan di tahun itu gua kenal lu. Iya betul. Kenal lu. Enggak, lu kenal gue di masih gue himpunan. Oh masih di Masih mana itu? himpunan semester 3. Itu udah masuk acara lu dong. Iya, itu ekstra. Itu ekstranya. Oh iya. Jadi gua ketemu sama Ridwan ini, dia semester 2. 3 gue. Maksudnya Semester 5. Bukan genap itu ya? Emang ya? Gua lupa lah. Weh, setahu gue semester 3. Masih 3 ya? Soalnya di deket-deket lengser itu. Banyak. Anjing. Gua beda setahun, gua lebih muda. Ya, gue lebih tua, enggak Betul. apa-apa. Jadi gue waktu itu ada acara ekstra gitu ya, ada acara organisasi ekstra. Gue ketemu dia di salah satu di UIN juga, waktu itu gabung ya. Itu ceritanya bisa gabung sama yang ono. Itu senior gue tuh kerjaannya. Tapi lu udah selesai dari ini dong, selesai yang tadi lu udah. dari itu udah selesai, baru lu Ikut itu. jadi lu tertarik atau ditunjuk saat lu jadi panitia? Diajak. Tapi gue ngerasa ya di situ walaupun gue cuman gue jadi perkap, nggak salah di situ. Perlengkapan Logistik. Iya, tapi gue mikir, wah, nih buat teman-teman kalau seandainya ada di kepanitiaan nih, jadi wah lu cuma logistik. Kasarnya tuh kalau kata baca-baca gue pembantu umum. Ya, tapi lu jangan mikir logistik tuh nggak berguna, bukan. Nggak ada lu, nggak ada acara. Ya nggak? Lu nggak ada logistik, mau pakai apa acara lu? Ya emang semuanya sih, semua Betul. acara semua nyambung. Nah, Putus satu nggak akan bisa. Ya terkadang ada bocah tuh yang mikir, gue cuma logistik doang. Nah menurut gue ketika emang lu di situ udah jadi anggota lah, lu harus lebih aktif. Tapi kalau gua ya membedakannya, kalau untuk yang logistik itu nggak terlalu mikirin apa. Ya, kalau gue nggak. Lu selalu mikirin itu. Gua Kan udah ada yang nyusun si acara itu. Jadi kan lu kan pembantu umum adalah dari pembantu umum si seksi acara. Ya, Ya kan? kalau- Seksi acara butuh apa? Lu. Bener dong? Iya betul. Kalau gue lebih kayak gimana ya? Ini acara gue nggak mau sampai gagal gitu. Gue pengen mastiin. Oh ini sponsor udah belum? Oh ini pemateri udah belum? Oh lu sampai melompat ke situ. Iya. Padahal itu bukan Itu bukan lu. bidang gue, bukan tugas gue. Tapi gue kayak gue mau tahu aja nih udah belum. Dan ternyata ada ya namanya acara ya, crowded lah pokoknya. Ada, oh udah Wan, oh belum Wan. Akhirnya gue sama senior gue nyari ke Jakarta. Sama senior dia nih ketemu Bang Abrar namanya. Bang Abrar Orang di Kalimantan. Wah itu panutan gue juga salah satu. luar biasa. Mantap tuh Bang Abrar. Gue diajak ketemu pertama kali tuh di situ sama Bang Abrar di Jakarta. Dari Bandung ke Jakarta naik motor. Dari situ juga lu ketemu di Lintas Kampus tuh. Yoi. Jadi sempet gua diajak juga sama Bang Abrar. Itu ke organisasi. Bukan organisasi, kelompok. Dulu dia nggak berani sama Bang Abrar. Buat ngomongnya nggak berani. Karena beda. Iya. Tuntutannya dia adalah senior gua. Kulturnya beda. Betul. Jadi lebih ke segan dulu tuh. Kayak gua ikut aja gua ngomong. Tapi emang panutannya. Lanjut itu udah gua ketemu sama dia, jadi acara itu coba dijelasin dulu itu acara kayak gimana. Apa sih itu? Agroteknologi ya? Iya, agroteknologi. Itu kayak gabungan dua kampus. pelatihan hidroponik dan kultur jaringan ya kalau nggak salah. Jadi waktu itu gue gabung sama Unpad, Universitas Pajajaran, mungkin pada tahu ya. Kampus gue sama Unpad tuh deket, nggak deket banget sih, lumayan lah, 4-5 kilo lah. Tapi itu di situ lama banget kayaknya. Wah macet. Itu di situ ada jalur Gaza. Nah terus itu kenapa kalau kata senior gue dulu yang berjuang juga nih, yang berjuang ibaratnya mengharumkan nama kampus gue. Itu dulu senior gue tuh pengen UIN tuh banyak yang kenal. Ayo dong main ke UIN gitu. Ya mungkin lu juga pada nggak tahu kalau UIN tuh ada pertanian. Mungkin. Ya kan? Nah terus dari situ dapat banyak pengasalahan pas pengajuan, terus dapat
Akhirnya tapi nggak bisa dapat tunggal, nggak bisa dapat dari kampus gue doang, harus disatuin katanya. Oh. Akhirnya disatuin lah sama empat kayak gitu. Karena memang kalau di organisasi itu Hmm. itu tuh lu kayak apa ya, nunjukin kenapa lu mesti ke UIN. Apa Ya. sih nilai jual UIN buat kita para mahasiswa seluruh Indonesia waktu itu wilayah Indonesia ya, Wilayah. Wilayah. Tapi gue dijadiin skala nasional. ke nasional. Ya jadi kayak wilayah misalnya wilayah Wilayah. 2 itu tuh gimana sih biar mau ke Bandung, Ya. apa nilai jualnya, dan juga enggak, itu sih udah jadi tujuan universitas swasta ya, maksudnya biar dia dikenal universitasnya. Itu udah semuanya, kayak di kampus gua pun seperti itu tujuannya. Betul. Jadi kenapa ada acara gitu, padahal ribet dan lain sebagainya. Wah, susah ada bikin acara, parah. Paling gabungin 2 universitas yang kulturnya kulturnya udah beda. Jauh beda. Malah ada yang bilang dulu pernah ke gua, UIN tuh kayak make Unpad buat naik. Ya. Dulu pernah ada yang ngomong kayak gitu ke gua, jadi ini mah UIN cuma nebeng doang. Ada yang kayak gitu, tapi memang yang Pas menang acaranya. karena memang yang menang si UIN sebenarnya dulu tuh. UIN ya, baru lu gandeng si Unpad biar ya itu dia gabungin 2 kampus tersebut. Jadi acaranya tuh beda. Di UIN itu adalah hidroponik, Di Unpad kultur jaringan. kultur jaringan. Karena di kampus gua buat kultur jaringannya, buat alatnya masih kurang. Iyalah kan kalau Unpad udah gede. Itu jelas. Kampus bagus. Mantap. Luar biasa makanya. Dan ada S2-nya. Iya. Teman kita lagi dari sana. Itu. Jadi pas acara Wah, itu. Pas lu udah ikut acara itu, tertarik dengan organisasi ekstra itu? tertarik. Nah, menurut gua makin banyak gua kenal orang. Itu pasti. Iya. Itu positifnya. Selain itu, Kekeluargaan sih. Pas saat itu. pas saat itu. Nah sekarang udah ada berapa ekstra yang ada di fakultas lu ya? Fakultas Fakultas apa jurusan? jurusan deh. Kalau fakultas banyak banget ya, Iya, pasti. banyak banget. Jurusan 2. 2. Kalau yang bendera biru kuning itu ekstra juga kan? Tapi skalanya semua. Biru kuning sama hijau hitam. II Oh, sama I juga. Itu udah, maksudnya udah lulus itu ekstra juga. ekstra tapi kan besar. Tapi kalau itu Bukan di gua bukan jurusan. bukan ikut jurusan. Bukan ikut jurusan. Ya itu beda lagi lah, yang penting sendiri. Gua nggak tahu juga, soalnya gua nggak ada yang ikutan satu pun. Gua independen, tunggal gua. Karena menurut gua terkadang ya organisasi ya nggak menurut gua ya, gua nggak tahu sih sebenarnya kayak gimana. Tapi dua-duanya pernah gua masukin. Dua-duanya pernah masukin. Masuk dalam artian nggak jadi anggota, tapi gua ngobrol langsung di mereka Kayak yang buat biru kuning? diskusi. Dua-duanya Biru kuning sama hitam hitam hijau. Gue pernah waktu itu gue ke Lombok, iya benar ke Lombok tahun 2015 masalah. Gue lewat darat tuh jauh darat, gue ke Surabaya dulu. Surabaya gue disambut sama ekstra mereka karena senior gue ekstra itu lah. Nah gue pernah ikut diskusi mereka kayak gimana, dan di hijau pun gue ikut. Hijau pun juga. Nah, Karena kan diskusi ya, mungkin nggak diskusi gede ya, kayak mungkin teman-teman di sini yang mungkin ada yang ikut itu. Nggak. jadi nggak sampai lu Cuma gue tahu sih. kena LK. Nggak. Dua-duanya Nggak. kena. Tapi gue tahu LK mereka gimana. Tahu. Nah, udah kembali lagi kita ke universitas jurusan. Karena di universitas jurusan ini lu kenal 2 dong. Yang lu kenal duluan. Apa nih? Yang salah jurusan? Iya. Yang kenal duluan itu yang pertama kali. Sebut aja nggak apa-apa. Padi sama boleh sebut aja lah. Sebut aja. Nanti ntar kita akan ngobrol juga sama kedua organisasi ini karena memang gua pun masuk ke dalam situ. Berarti kalau dibilang gue kenal duluan ya gue kenal dari dua Permatani duluan. Permatani. Mm-mm. Permatani itu apa? Forum mahasiswa, kalau dulu namanya forum mahasiswa, forum komunikasi mahasiswa agroteknologi agroekoteknologi Indonesia. Dulu. Pas lu masuk sudah ganti dong. Sudah ganti. Sekarang namanya forum mahasiswa agroteknologi dan agroekoteknologi Indonesia. Dan atau Dan kalau nggak salah. Lupa gue juga. Nanti udah lama banget ya. Dan kayaknya dan atau ya? Dan atau sih? Dan lah. Dan kan? Kalau atau ya kan agroeko sama agrotek beda. Iya. Gitu. Aduh, dengkul gue. Jadi 2 itu ya. Iya. Pertama adalah Permatani, forum mahasiswa agroteknologi dan agroekoteknologi. Dan atau Dan. Dan ya. Dan Dan agroteknologi agroekoteknologi. agroekoteknologi Indonesia karena banyak beberapa kampus yang agroeko. Iya betul. Kayak UB agroeko tuh. Nah, Terus Unsi juga. maksudnya agroeko Kayaknya agrotek ya, berarti. UB yang agroeko. sama ada universitas apa gitu swasta pernah gua ada 2 cewek di pas acara itu. Karena gua juga tergabung di dalam Keduanya. si Permatani tersebut. Selanjutnya yang kedua, Namanya SNPI. Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia. Ikatan Senat tuh. Kenapa harus Senat ya? Karena Dulu, ada kan juga. dulu. Betul. Dulu. Karena memang itu organisasi tua, salah satu organisasi tua pertanian di Indonesia. itu. Kalau yang satunya lagi Itu muda masih.
Oh, masih muda. tapi malah kampus-kampus besar di situ. Iya, tapi di yang satu juga banyak maksudnya. Betul sih, karena memang Semua tuh ada plus ada minusnya. betul. Cuman ya gimana kita menyikapinya aja. Ini ngomongin SMPI sama yang satu lagi. Sama. Yang satu lagi itu nggak perlu lah, karena kita nggak perlu disebut karena memang gue nggak ada kenalan ke situ sih. Siapa? Belum pernah sih. IBMP. Oh, IBMP gue belum pernah. Iya. Tapi gue pernah kenal sama anggota IBMP dulu. gue pernah kenal sama yang Korwil cewek. ya? Gue ada yang cewek temennya Bang Abrar juga IBMP, anak IBMP. Banyak lah kalau ngomongin organisasi pertanian di Nah, yang lu tahu organisasi pertanian, nggak perlu sebutin semua. Organisasi pertanian. jurusan apapun ya. Jurus. Pertanian Ya, ya, kan ada agribisnis. sama yang BEMAN juga. BEMAN cuma ada 2 ya, SMP sama IBMP aja. Betul. Nggak ada lagi kan? Oh, iya benar. Nggak ada. Karena itu skalanya fakultas. Ya betul. Kalau ini kan jurusan ada banyak. Yang lu tahu? Yang gue ikutin dulu ya, Permatani SMPI, Permatani. IBMP, FKK Himagri, Pomasepi, Fokus Himiti, apa lagi? Udah ya? 6 doang ya? Ada lagi dah. Fokus Himiti, udah dong. Udah ya? Gue kan nggak tahu banget sih. Udah deh kayaknya, so gue 6 deh. Karena gue orangnya loyalitas. Anjay. Gue kalau udah satu ya itu aja. Jijik goblok. Terus karena kalau udah satu, karena gue yang lainnya mau sempet denger juga sih. Yang itu tuh Pomasepi. Kalau sekarang memang gue udah mulai ngerti dengan Pomasepi. Agribis ya dia? Agribis. Nah, Lanjut lagi. udah Permatani. Ada 2 nih kan organisasi, iya kan? Di kampus gua. Di kampus lu. Lu ikutin dua-duanya? Ikut. Sejauh mana lu ikut? Kalau menurut gue, gue lahir dari 2 rahim, anjing. Anjir. Kasih gaya ya, gaya gue. Enggak, tapi kan kalau rahim, ya bener sih. Masa enggak, kalau SMP kan udah kayak nenek kita. Menurut gua Permatani itu baru loh. bukan gitu, maksud gue gini. Kayak mama muda Yang latih katanya. yang latih. Yang Ibaratnya ngajari. banyak- 2 guru banyak dong. banyak ilmu. 2 guru. Ya, gue lahir dari 2 guru lah gitu. Dua guru. Dari SMP sama Permatani. Bedanya apa? Bedanya banyak bedanya. Ini menurut lu? Ya, menurut gue ini mah. Betul. menurut gua. Jangan samain, kalau seandainya gue salah ya maaf ya. Tapi ini kan Yang lu hanya rasain. persepsi gue. Ya. Kalau SMPI dia lu bakal banyak belajar tentang keberanian, tentang diskusi, tentang masalah advokasi. Mereka oke tuh masalah advokasi. Terus strategi politik banyak. Lu bakal banyak belajar di situ. SMP. Bedanya sama Permatani. Kalau formatannya kekeluargaannya dapat, terus keilmuannya juga dapat. Nah, kalau kekeluargaan kan semua organisasi pasti Iya, dasarnya betul. kekeluargaan dong. Betul. Harusnya kayak gitu. Kenapa harus di Permatani itu menjunjung tinggi keluargaan? Karena Menurut lu? kayak misalnya kalau dulu sih zaman gua waktu itu, kenapa keluargaan jadi nggak ada batas lu wilayah berapa, Masa? nggak ada. Ikan zaman gua bukan Nggak zaman ada. sebelumnya kan. Kalau gua waktu itu Zaman sebelumnya? Malah zaman setelahnya kali. Zaman sebelumnya dong. Mas sebelumnya Sebelum ada? gua yang masih ini banget, mau show off banget. Sekarang sih sebenarnya sih ya menurut gue ya yang netralnya tuh zaman-zaman itu sih 3 tahun dari tahun 2014 lah 14 sampai 2014 15 16 Anjing, gua ngejabat kagak minum langsung. iya 17 lah enggak lu udah timbul saat lu menjabat tuh udah timbul rasa itu Tapi karena gua menyikapinya enggak. betul kalau menurut gue ngeliatnya gitu udah mulai timbul rasa itu. Nah selanjutnya lebih parah, nggak tahu ya lebih parah atau gimana gue nggak ngerti. Kita nggak ngerti tahu. sih gua. Kita nggak tahu. Ini pendapat jangan gua ngelihatnya seperti itu. Kalau kalian merasa enggak orang kita baik-baik aja tidak ada jadinya ya itu bagus, semua organisasi nggak ada yang jelek. nggak ada yang jelek, bagus semua. Gimana orang menyikapi organisasi itu? Udah masuk lu ikutin organisasi tersebut dong. Tadi tahun 2014 2015 13 gua masuk. enggak ituannya apa masuk ke organisasi itu lu kenal dia Yang tuh mana? yang formal Ya SMP juga dulu 15 gua. 2015 kan 2015 Permatani Di SMP juga sama. berapa tahun maksud gua pengalaman pertama lu masuk Permatani dan acara pertama lu Itu. Oh, acara ya. Gua di yang lu udah masuk ya Iya, di Kalimantan. semua Kalimantan pertama. Waktu itu namanya ekspedisi ekspedisi Daulat Pangan Indonesia. Wah, anjir. Di perbatasan Indonesia Malaysia. Betul. Itu di Temajuk nama daerahnya. Itu sih gokil ya. Betul. Kabupaten Itu gua- Sambas. Itu gua nggak ikut. Lu nggak ikut ya? Nggak ikut karena Jadi gua itu enggak, pemilihan gua saat di Medan. Medan dulu apa Medan Kalimantan dulu. dulu? Medan dulu. Medan Ya? dulu. Oh, jadi gua itu udah Dan gua udah mau berangkat. Tuh. Cerita kepake. Jadi di Medan itu sebenarnya gua lagi nyalonin jadi kahim dulu di enggak lagi. Iya benar.
lagi ngurus buat jadi kahim dulu di kampus gua, jadi gua nggak ikut ke Medan. Dulu gua di Medan gua gua juga alhamdulillah jabat juga jadi wilayah anggota di Medan itu. Sebenarnya gua pengen ikut karena ya memang dari kampus gua kayak membatasi sih kalau di gua, bukan membatasi, kayak lu memperkuat dalam dulu lah ya gitu. Akhirnya gua belajar organisasi di dalam lingkup gua. Alhamdulillah gua dipercaya jadi kahim. Nah jadi saat di Kalimantan itu sebenarnya gua pengen ikut itu karena wah temen gua semua gua nganggap temen mereka. Iya. Nggak tahu mereka nganggap gua apa. Nggak apa-apa. Yang teman-teman Kalimantan di Pontianak, gua anggap lu semua anjir kayak Jada. Ya, Bung Jada. Wah anjir terus. Sesepuh. Terus ada dan ini gue masih sampai sekarang Denny, wah anjir lu gokil banget sih. Denny Okto nggak begitu gue lebih ke Denny. Okto gue kenalnya dulu pas di sana Terus sih satu keluarga sama dia. karena gue pas Denny kenal Denny padahal baru loh, tapi Enggak dong, lu bareng sama gua kenal sama Denny kan di mana coba di Unsur kan Enggak, di mana goblok? di mana emang nyari minuman ya. Iya. Dulu gue nyari jamu Buyung Upi dulu pas di UIN ya. Iya. Memang jarang, makanya tolonglah pada rekan-rekan UIN adalah toko jamu Buyung Upi di situ. Iya. Karena susah. Akhirnya kita beli minum soda. Iya. Soda Gembira. Itu kalau nggak salah minumnya Kayak susu. Iya betul. Iya. Minumnya di pinggir jalan nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Iya. Minumnya di pinggir jalan Depan karena kampus. takut masuk kampus. Iya. Nggak Karena boleh. minuman soda nggak boleh di kampus. Karena itu Jam malam. Jam Win punya jam malam. kan lu nginepnya di dalam anjing. Iya, Win tapi punya jam malam. Ada di mana? Benar. Dulu emang. Iya. Tapi boleh keluar masuk. Boleh, tapi kan gitu deh pokoknya. Jadi lanjut lagi, lu pertama ke Kalimantan. Karena itu menurut gua Paling the best menurut gua acara. dua negara ya. Lu masuk gak sih? negara. Gua masuk. Oh bentar. Apa? Ya, kalau gua masuk buat ngebandingin sih. Kalau gua. Masa lu masuk keluarga? Iya, keluarga gua sana. Keluarga sana. Iya. Gua diajak sama keluarga gue yang di situ. Nah, perjalanan lu Dari Kalimantan. Dari Pontianak. dari Pontianak 20 ke jam. 20 jam. Naik apa itu? Bis. Kayak Bis. Metro Mini. Ke Metro Mini. Wah, panas. Ke daerah Temajuk. Temajuk. 2 kali nyebrang Kapuas. Sungai Kapuas. Gitu. Wah, Gila, jadi dari Pontianak nih. Pontianak itu ibu kota apa sih? Pontianak ke kota Kota. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya. Dari Kalimantan Barat sampai ke Temajuk. Itu 20 jam naik bis. Sampai sana nggak ada listrik. Mati. Listrik ada kalau malam, jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu pun dari genset. Itu emang karena menurut gua itu bagus sih. Apa kayaknya diterapin di sini aja dah. Penghematan energi men. Iya. Man, Lu nelpon 50 provider doang. 50 orang doang. Satu provider Telkomsel doang yang bisa. Lu kalau sana ada yang nelpon nih, yang lain gantian. Lu bilang telepon keluarga lu, udah, lu gantian. kenapa bisa gitu? Ya enggak, tower cuma satu. Emang nggak bisa gitu setower 100 orang telepon terus 50 reject kena reject. Kata orang saya cuma 50 provider doang. Tapi sekarang alhamdulillah udah bagus. Udah bagus. Ya mungkin karena kita kesana. Kita. Katanya sih, gue nggak tahu. Katanya kata orang sana ya setelah kita ekspedisi kan, habis ekspedisi kalau di Fermentan itu ada audiensinya Audiensi sama pemerintah setempat. Berarti kalau waktu itu gue ke Sambas ke kabupaten ya Sambas. Iya deh, oke. Kabupaten dah kalau nggak salah, lupa gue. Pokoknya ke Sambas, ke Bupati Sambas kalau nggak salah. Terus audiensi apa aja permasalahan yang ada di sana, terus apa aja yang lu dapat di sana selama lu ngabdi, terus apa aja yang dapat lu kasih ke mereka, bukan berupa materi ya, tapi gagasan. Gitu. Karena realisasi. alhamdulillah udah setelah, kalau kata kawan-kawan gue yang di sana ya, nggak lama setelah kita ekspedisi, Presiden Jokowi langsung ke sana. Wah, itu mah memang mungkin ada jadwalnya Jokowi ke sana. Kemungkinan. Gua nggak Karena tahu nggak juga. mungkin dadakan. Ya gue nggak tahu kan, gitu kan. Setelah kita ke sana, 2016 alhamdulillahnya 16 ya? 2016. Kesana 2016 Dan sekarang udah di aspal jalannya. di aspal. Dulu Tanah merah. Kalau kata orang sono, kalau hujan 2 hari baru sampai. jadi nanti coba gue tayangin videonya. Boleh? Ada. Ada. Nanti ditayangin videonya kayak gimana sih anjir jalanan ke sana. Itu 20 jam kayak gitu. Gokil sih itu. Dan di sana ada patung Garuda pertama di Indonesia kalau nggak salah. Anjir. Gitu. Lu foto? Teman-teman gue baru foto, gue enggak. Wah. Soalnya gue Siapa itu yang foto? Dani Desmana. Dani. Sika. Oh, Dani. Ada lagi Surmana, Uda. sih Surmana. Rusmana. Deni juga. Ini juga foto. Ntar gue coba tayangin gimana sih anjing Oh, gokil. Garuda pertama. Dia Itu udah perbatasan Garuda pertama itu? Belum? palanya kan kanan kiri ya? Kanan kiri sih palanya Garuda. Lupa gue. Pada mana sih? Garuda ke kanan kiri sih. Kayak palanya kan masih miring ya. Kalau di sana dia ke depan. Oh, bagus banget itu. Gue nyesel banget gak berhenti.
Dan Lah? gue nyesel banget nggak ikut. Nggak berhenti? Beda bis. Kalau mereka naik kendaraan panitia, tidak bisa berhenti. Gue kan kendaraan rame-rame. Wah, gokil sih. Malah gokil. Kenapa gue bilang gokil? Perjuangan buat kesana tuh luar biasa. Dan apa yang lu dapet di sana? Cerita hidup, Anjir. pelajaran hidup kalau gue. Pelajaran hidup sih bener. Lu nggak selamanya soal gadget, lu nggak selamanya soal internet. Lu di sana nggak bisa main gadget. Dan gue ngerasain di sana 3 hari, ya nggak lama sih, cuma 3 hari 4 hari. 3 hari 4 hari gue di sana tanpa listrik, tanpa megang HP. 4 hari tuh. Iya, gue cuman sekedar ya udah videoin foto, mungkin itu pun pakai HP teman-teman gue. Oke sih. Bangun tidur lu nyari ikut bapak, kalau di sana gue manggil bapak mama. Nyari ikut bapak mama nyari ke ladang, gue biasanya nyari tebu sama kelapa. Udah siangnya istirahat di rumah, sorenya main ke pantai, malam nyari kepiting. Anjir. Oke. Pelajaran hidup banget. Parah. Kalau lu ada kesempatan ke sana mau? No, Berapa Gua hari niat. cukupnya? gue niatnya bulan Juli. Anjir ke sana. Nah, karena ada kegiatan juga di sana. Apa sih gua mah? Karena memang Gitu. pengen sih. Oke lah. Gua luar Cuti lah. kerjaan gua banyak. Anjing sombong banget. Jadi gua pertama kalinya keluar pulau itu. Dia, enggak. Pernah gue sebelumnya, 2015 gue ke Lombok. Iya yang itu ya. Yang dari SMP. Acara SMP. Oh itu SMP. Oh bukan biru putih. Biru kuning. Bukan. Ya tapi gue disambutnya sama mereka Oh. di Surabaya. Karena senior gue ikut ke sana. Nah, di situ. Nah, karena memang pelajaran hidup sih ya. Wah susah boy. Karena memang banyak itu sih ada pernah bilang kayak lu ilmu tuh nggak cuma ada di kampus, nggak cuma ada di buku. Betul. Ya itu ada pepatahnya bilang dulu. Belajarlah sampai ke negeri Cina. tuh. Sama adalah ya kalau buku bukannya. Itu doang. Tadi gue main apa coba? Buku ada nilai hidup. Ya. Jadi aku udah masuk. Jadi masuknya adalah menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Itu. Ya sih. Jadi lu Makanya kalau menurut gue yang kuliah buat teman-teman nih yang lagi nonton atau mungkin sempat ngeliat, kuliah jangan cuma kuliah pulang. Karena banyak pelajaran yang bakal lu dapet dari luar kuliah. kalau kuliah Bener banget. harus organisasi Enggak harus organisasi. apa? Lu jadi asdos mungkin, ya asisten dosen. Itu bukan organisasi ya? Bukan. Iya. Tapi lu di situ dapat tanggung jawab lebih. Jadi melatih tanggung jawab. Itu dia. Nah, tingkat emosional, banyak lah. Menghargai orang lain. Oke. Sudah masuk terus sekarang kita coba bedah apa itu formatan. Oke. Dari yang pengalaman lu, apa yang bisa lu ambil di formatan? Keluargaan sih itu tuh. Itu lah. Gimana ya? Atau Apa pembeda sama organisasi lain lah. Pembeda. kalau menurut gua formatan ini ini salah dulu ya, dulu. Gua nggak tahu sekarang kayak gimana. Aku nggak tahu. Emang udah nggak Kan berhubungan lagi. udah enggak. Tapi masih ikut ya? masih. Kayak koridor yang sekarang masih Lu masih mantau? sedikit. Karena Masa lu mantau kan juga? tanggung jawab gua udah beda. Oh. Berarti gua udah itu udah tujuannya udah gimana ya? Kalau menurut gua ketika emang kita lagi jabat ya udah gimana kebutuhan kita, tapi kalau seandainya orang lain lagi jabat ya mereka lebih tahu kebutuhan mereka kayak gimana. Lu mantau aja lu? Mantap, Ada tingkat? mantap. Sampai sejauh mana? Sampai tahu mereka jadi apa, terus gimana di bidang-bidang mereka. Yang nggak sejauh banget sih, tapi dikit-dikit lah. Nah bedanya dulu sama sekarang. Bedanya dulu sama sekarang. Dulu pas saat lu datang, saat lu masih belajar dan saat lu udah nggak. Kalau dulu orang yang datang tujuannya belajar. Masa sih? Beneran. Ikut kegiatan ya. Lu bener-bener mau tahu tentang kegiatannya, terus lu mau tahu tentang oh di sana nanti apa sih yang bisa kita ambil gitu. Oh di sana nanti kita ngapain sih? Oh misalnya kayak oh sosialisasi ke masyarakat. Oh kita bisa belajar tentang gimana kita terjun langsung ke masyarakat. Kalau sekarang sorry ya, bukan gimana, tapi kebanyakan gue lihat Pandangan. ya ini kan pandangan gue wisata. Karena memang itu sih dulu ya karena gue bisa ngomong kayak gini karena gue ngelakuin. Ya, Gue nggak ada tersirat sama sekali saat gue waktu itu pertama kalinya keluar pulau itu adalah di semester 4 ya semester 3 semester 4 lah itu pertama kali gue ke Unsri. kalau gue diajak ke semester 2, gue nggak ikut. semester 2 jadi gue semester 4 dong kalau semester 2 ya Enggak, berarti gue semester 1. ya itu Gue gue semester 3 benar-benar. semester 3 itu Gue belum himpunan soal itu. itu gue ke sono gak ada sama sekali nih pikiran gue mau ke jembatan apa di Palembang Ampera nggak pernah tersirat sama sekali gue pengen ke sono gue diajak sama abang gue thank you banget Bang Abrar Bang dia Bermakna itu dia buat hidup kita ya. pertama kali gue naik pesawat sama dia saking noraknya gue baru umur gue 19 tahun
Iya. Gue udah naik pesawat. Anjing hebat, banyak anjir yang nonton lebih muda. Iya. Naik pesawat orang. Ya itu karena itu menurut gue udah jauh banget men. Iya, Palembang ya. Udah parah banget karena memang dulu UNAS aja udah paling jauh menurut gue. Gue tinggal di daerah Jakarta Timur, itu ke Jakarta Selatan nyebrang Jakarta aja. Padahal dekat. Tapi itu udah jauh banget perasaan. Karena dulu gue mainnya ya udah sekali gitu aja, bocah kampung dulu gue. Sama. Gue juga bocah kampung. Pertama kali kesana udah jauh banget, terus tiba-tiba semester 3 gue nggak tahu apa-apa, ya kan? Gue pertama kali ikut itu di Solo dulu apa? Solo dulu. Solo dulu ya. Solo dulu. Nah di Solo itu gue semester Ini dulu. semester 2. Gue di Solo itu semester 2, semester 1 aja gue udah ke IPB untuk ngadain acara organisasi di situ. Acaranya bukan pelatihan proteksi tanaman apa dia HPT. Oh, ada lagi satu lagi, tapi tingkat dosen gue tanya. Entomologi Indonesia. Anjing susah tuh. Gue sempat ikut juga. Nah itu gue ngikutin plan proteksi itu, jadi hama tanaman gitulah di IPB. Itu gue datang sama Abrar lagi, dan itu gue sama sekali nggak ngeluarin regis. Karena apa, regis gue dibayarin sama kampus. Mantap memang itu, gokil. Dan itu gue nginep 3 hari di sana. Bener-bener gue pertama kali ke IPB bener-bener kayak kuliah yang bener. Maksud gue kayak gue bukan sih. Terus gue belajar bener-bener di situ karena pas di itu ya masih kayak SMA, tiba-tiba udah di semester 1 lu udah ngejurus ke proteksi tanaman itu. Di situ sih kan. Gue di situ udah kayak pertama kali gue nginep di luar kota lah kan, udah Jakarta Bogor tuh IPB pertama kali sama Abra. Lanjut setelah itu semester 2, beda semester cuma berapa bulan, 3 bulan apa, diajak lagi ke Solo. Persis gue nggak megang duit sama sekali di situ. Maksudnya gue nggak bawa duit, cuman buat jajan gue rokok sama makan doang di sana. Makan pun sebenarnya udah dikasih, jajan-jajan gitu doang. Udah regis juga dibayarin di sana. Seminggu gue di Solo. Semester 2 ya. Semester 3-nya gue langsung ke Palembang. Gokil sih. Dulu kayaknya kalau gue mikirin dulu gue kayak gokil banget dah. Keluar kayak nggak ada beban. Iya, kalau sekarang? Sekarang mah ya Allah. Kerja. Kayak hidup tuh nikah, aduh ditanya anjing, ceweknya tuh ayah. Santai masalah kau udah. Alah, mau kosong gitu. Udah semester 3 ke Palembang. Gua gila sih. Udah tuh semester 4 gua masuk baru menjarah ke internal. Jadi salah gua sih. Ya gua enggak tahu salah bener, kalau untuk tuntutannya sih enggak salah. Harusnya internal dulu baru eksternal. Biar lu tahu kultur kampus lu. Betul. Nah, tapi gua baru dikit di internal, tiba-tiba gua udah keluar. Karena di bawah Mabrar itu di bawah luar langsung gua ke dalam, ya gua udah tahu beberapa. Semester 4 coba gua, semester 5 itu gua ngambil jadi ketua himpunan. Himpunan itu di situ gua ketua himpunan dan sedikit loss sama Permatani waktu itu karena gua udah ngejabat saat gua di semester 3 semester 2. Gua naik lu masih himpunan kan? Iya dong. Masih kan? Lah kan dulu anjing nih korwil gua Yuda Bakti. Yuda Bakti ini jadi dia sangat menurut gua ambisius, ambisius sama yang Unsika, Universitas Singkat Berbangsa Karawang. Bagus mereka. Organisasi bagus. Gua belajar organisasi pertemanan di situ di Unsika. Padahal sebenarnya kalau orang tahu ya, maksudnya sejarah gua orang tahu, sebenarnya gua kuliahnya di Unsika. Di UNAS. Di UNAS tuh gua kayak cuma menerapkan apa yang udah gua belajarin selama 4 semester. Malah data di Unsika. Iya. Sampai gua anjir skripsi gua di Unsika luar biasa. Di UIN sebulan skripsinya. Nggak ngapa-ngapain, cuma nyari cewek anjing. Lanjut. Anjing ngomongin lagi. Oke, nah sudah ke Permatani. Bedanya adalah tujuannya sekarang. Apa? Menurut lu? Tujuannya yang dulu sama sekarang? Oh, sekarang? Ya, formatannya bukan sama eksternal lain, formatani doang. Formatani doang ini. Sekarang, kan? Betul, dulu sama sekarang. Kalau kata gue itu tujuan bukan tujuan organisasinya, tapi lebih tujuan mahasiswa yang ikut ke acaranya. Tapi bukannya itu salah dari si kakak tingkatnya yang ngajarin ke... Kalau gue enggak. Oh enggak? Kalau kampus gue enggak. Kenapa gue bilang enggak? Mungkin dulu ada tingkat gue namanya Reva, Isan, Fitri, sama satu lagi Nde, Nde kenal kan? Nah, pas dulu di Munas Purwokerto gue bilang. Mas belum ya? Mas belum. Kan Munas Purwokerto kan angkatan 16 yang sekarang lagi skripsinya. Lah dia 16 kan? 16. Iya. Dia 16. Oh, lu Nde duluan malah. Dia ikut di Munas Purwokerto. Gue sempat bilang ke mereka, kalau lu di sana cuma buat jalan-jalan, lu pulang. Gue suruh pulang saat itu juga. Tapi ada nggak sih kayak kalau gua
pepatah dulu. Ini mungkin jangan karena Tiru, memang jangan ditiru. jangan ditiru. Karena memang dari kampus gue kayak kultur dulu sih menurut gue itu adalah lu bawa tujuan sih. Ya. Saat lulusan lu harus bawa tujuan dan tujuan itu harus tercapai. Dan itu gue belum pas saat gue di Munas Unsud baru di situ ada tujuan. Sebelumnya pure gue kayak pengen belajar. Kalau di situ gue kayak punya kepentingan gue datang ke situ. Pas saat gue sudah di fase itu gue mau lengser dari ketua himpunan. Gue udah mau lengser, gue coba ke Unsud itu nyari kepentingan di situ. Nah, gue udah lengser, nyari kepentingan tapi gagal. Oh iya tahu gue. Tuh. Gak apa-apa. Saat di Unsud itu sebenarnya sih gue nggak tahu ya maksudnya kayak apa sih kayak nyapain aja gitu tanggung jawab maksudnya jadi sorry ya jadi korwil jadi sekjen apa sekjen lu ngurusin satu Indonesia kayak presidennya kasarnya ya kayak presidennya ngapain sih anjing lu nunda lulus dua-duanya nunda lulus parah sih kayak misalkan dulu gua nggak kepikiran kayak gitu dulu karena memang kepentingan gua kayak gua mau nyari lebih lagi nih dan juga gua ngelatih di situ akhirnya pas lah dari situ gua gagal baru tau gua berpikir di situ alhamdulillah gua menjabat juga di situ tapi pakai anggota biasa apa alhamdulillah yang gua ambil banyak sih banyak di Formatan yang lu ambil di Banyak Formatan juga. nih apa aja tanggung jawab kalau gue Satu. karena gue pernah jabat pada saat itu mungkin terus tanggung jawab kekeluargaan rasa kepercayaan teamwork terus apa lagi ya komunikasi jelas keberanian berbicara depan umum wah anjing. keberanian berbicara sama pejabat lobbying itu udah anjir gua masih ada foto-fotonya yang pertama kali Kedikti. kita kementan lah kedikti dulu bos lu nggak tahu yang pertama ini oh iya yang gue masih botak yang berempat iya yang gue masih cuma botak berempat doang iya iya itu gua langsung kayak inget foto itu anjing dulu kayak baju gua lu iya gue baru buat jadi ya iya setelah dari situ baru kedikti ke Dikti Iya, baru nah. yang dari Palembang baru datang tuh katanya cuma berempat doang terus ada yang dari Unsika dari datang Unsika terus Palembang dari datang. Palembang dari Lampung datang dari datang baru kita ke Dikti itu juga gol maksudnya nggak gol sih ya sebagai pelajaran sih gimana ya lu beda sih kalau menurut gue ya ketika lu diskusi sama pejabat ketika lu diskusi sama mahasiswa sama ketika lu diskusi sama dosen dan gue udah ngalamin 3 itu kalau gue dan pasti ya karena menurut gue kenapa beda lu bakal jadi ayam ketika lu singa nih kalau seandainya diskusi sama mahasiswa terus lu kucing nih ketika lu diskusi sama dosen tapi kalau lu diskusi sama pejabat lu jadi ayam nah di situ lu belajarnya parah lu kikuk banget kalau ada fotonya wah ini kikuk banget itu gua tapi di situ kita harus belajar berani ngomong betul tujuan kita apa datang terus apa sih yang diharapkan dari kita datang itu nggak cuma sekedar oh jalan ke situ main oh jalan ke situ buat nyari muka atau apa bukan bagaimana tujuannya apa parah sih jadi itu sih setelah dari Formatani lu mencoba tanggung jawab baru masih di formatan juga masih mana tuh kan coba tanggung jawab dong hmm. yang mendasari lu pengen ambil tanggung jawab itu Dulu gue pernah ngobrol sama cuma gue doang sama tuh dosen itu sekarang alhamdulillah beliau udah jadi kaprodi di UIN namanya Ibu Liberty itu salah satu dosen yang bisa dibilang mendukung kegiatan-kegiatan saya. Terima kasih Bu Liberty, terima kasih banyak. jadi kalau boleh berarti nonton Ya. anak muridnya Bu Dan dulu pas zaman saya masih semester berapa? 3 berarti, 4 semester 4 ya 3-4 lah, lupa saya. Waktu itu saya mau ke Unsika, iya Unsika bener. Rakerwil ISMPI. apa Rakerwil, rapat kerja wilayah. lu yang Sungai Citarum Nggak datang gua. oh enggak tapi Itu kan udah kenal lu belum lu belum kenal orang tadi belum kenal. Kalau udah kenal gua datang sih. Itu awal banget satu ya lu semester 1 kayaknya. Gua udah masuk belum sih gua? udah lah udah Itu sesudah belum dong. Itu sebelum inian, sebelum emang Yuda udah ngejabat? belum Ya udah, sebelum UNS. UNS Sebelum. dulu kan? Iya, kan UNS dulu baru. UNS saya semester 1. Iya. Oh. udah Belum. oh jadi UNS gue semester 2 men Berarti gue belum karena gue itu ketua angkatan gue bukan ketua sih jadi cewek yang paling cantik di angkatan gue Iya. itu ikut di Citarum itu Iya, tahu gua. gue ingat itu gue semester Berasa? itu semester 1 kayaknya bedanya jenjangnya berapa bulan Iya udah kayaknya. Masih ada Tapi gue gak ikut. Pokoknya gitu. Balik lagi ke dosen gue. Ya itu. Gue pernah ngomong sama dia kayak gini. Gue ditanya, kamu ngapain sih Wan ikut kegiatan itu? Terus gue bilang, iya Bu, saya pengen orang-orang mandang Win gak sebelah mata.
gue pengen saya pengen Win tuh punya value, Anjir. punya nilai tersendiri, nggak cuman Win ada pertaniannya, Win gitu doang. Jadi kalau orang mungkin sekarang lo udah pada Win aja tahu gitu, kalau dulu Win emang ada. Nah itu yang misi gue dari dulu sampai alhamdulillah terlaksana pas gue lulus. Dan gue bilang ke beliau, Bu, itu gue H-1 acara gue berangkat, dan gue baru pengajuan dana H-1 hari Di SMP itu. iya di SMP Kerawang. Jadi acara pertama lu Kerawang dong. Di SMP kan bukan Formatani. Oh iya. Di Jadi baru ke Lombok kan? ya betul. Itu karena ada salah satu program yang gue bawa di wilayah, kata orang wilayah, ini bagus nih, kita taikin coba ke nasional. Nah balik lagi ke dosen gue, makasih Bu Liberty. Nah terus gue punya misi, udah gue pengen nama Win tuh bagus dan Win punya value di situ. Makanya gue mikir nggak cuma sampai sini pada saat itu pas gue ngajuin waktu itu. Dan kenapa gue berani ngajuin, karena gue yakin pasti gue bakal yang ditunjuk gue jadi korwil beberapa kampus. Perpindahan lu dari SMPI yang pertama lu temuin terus tiba-tiba ke Formatani. Apa yang mendasari lu tiba-tiba pindah ke Formatani yang lebih Nggak pindah serius? kalau gue. Oh iya. Yes. Lebih serius ke Formatani. Iya. Karena menurut gue, Apa karena peluang lu jadi Enggak. korwil lebih tinggi? gue di SMP gue ditawarin jabatan di wilayah. Ayo pasti. Iya. Di nasional waktu itu pas Berat kan. Ya SMP pas- itu di nasional bro. Tapi adik pas Bang Graha belum nggak wilayah dong berarti. Jadi lu zamannya Graha. Iya. Gua Nggak sebelumnya naik Graha. tapi bang ini ya, Nanda Bahari, Iya, Nanda Bahari. Bang Begi. Terus udah naik situ perpindahan ya, apa yang gue rasa kenapa gue pengen ke situ, karena menurut gue kayak ngerasa di rumah aja kalau di Formatani. Nah, kalau lu di SMP bukan di rumah? Pembahasannya ya di rumah, cuman lebih pembahasan lebih ke arah, ini pemerintah gimana nih, lebih ke Lama-lama. advokasi pemerintahan. Nah gimana ya, gue mikir gue kuliah udah berat nih ya kan, aja gue ya mungkin pada tahu sendiri deh anak pertanian kayak gimana, semester 3 ke 5 tuh transisi, waduh anjing tidur 5:30 anjing kuliah 6:30, luar biasa. Itu karena main game. Kagak ngerjain tugas, lu belum pernah kan dapat tugas 125 halaman 125 lembar tulis tangan. Wah, Gue sih nggak pernah kayak gitu. Gue tidur tepat waktu. anjing nggak mungkin. Jam 12. Pagi Jam siang. 12. Bangun tuh subuh, itu berangkat kampus dan ngerjain itu fisika. Anjing. Iya sama, aku juga fisika Pertama dasar. kali, anjing goblok. Dan itu gua ya biasa, bukan kebut semalam lagi gua. Kebut di hari itu anjing. jam 8 masuk, jam 5, jam 6 lah. Itu anak-anak udah datang, gua tinggal bukan ngerjain bareng. Ngerjain bareng di situ. Baru 6 2 jam gua ngerjain fisika. Kayak gitu, gue. Transi kenapa gue milih ke Formatani? Ya karena menurut gue pas di Formatani kayak di keluarga gue sendiri. Di SMP sama gue ada di keluarga gue sendiri, cuman memang kayak gue ngasih ke teman gue lah, udah lah lu ngasih. Jadi dulu tuh di kampus gue ngejalanin 2 organisasi kan. Nah, jadi dibedain nih, lu khususnya di sini, lu khususnya di sini. Jadi biar kebagi tuh, biar nggak ada dualisme. Nah terus zaman gue di pas saat gue terjun ke SMPI itu sedikit lah, bisa dibilang sedikit yang mau ke organisasi ekstra apapun, mau SMP atau Formatani. Di situ gue nyoba buat, gue mau tahu nih organisasi keduanya gimana. Baru udah gue coba dua-duanya, baru gue minta tolong sama teman gue, ayo lu terjun di situ. Gitu. Akhirnya memilih Formatani kayak gitu. bukan memilih sih, lu lebih ke serius ke Ya, Formatani. Gitu. dan nah udah sampai di ujung ya kan, sudah lu sampai ke Formatani. Setelah dari Formatani yang lu dapet banyak banget tanggung jawab pastinya dan komunikasi sih menurut gua, yang gua alamin juga seperti itu sih, kayak organisasi itu. Karena lu sepakat apa enggak ini menurut gua ya, kayak misalkan organisasi itu memakan waktu. Ya jelas. Gue lulus 4 tahun 8 bulan karena organisasi. Betul. Tapi banyak ya ini kayak ketua lah kita yang jadi. Iya. Ketua buat rekan-rekan sekalian yang masih pengen Kuliah, masih kuliah, masih pengen masih organisasi. kuliah, pengen organisasi dan milih kayak malasnya organisasi. Ada 2 nih nantinya akan jadi beda pengertian. Ya, betul. Pertama adalah kayak misalkan kenapa sih lu harus organisasi di dalam kampus? Pertama adalah sosial. Betul. Itu pasti lah. Sosial, yang kedua adalah nyari teman pasti dan itu lebih luas. Dan keberanian diri sih, public speaking dan komunikasi. 3 itu ada. Banyak sih kalau gitu. Yang intinya Intinya 3. lu sosial, terus sosial sama teman sama lah ya. Sosial, wawasan lebih sama public speaking.
itu sih yang buat lu kenapa harus organisasi kok. Dan ilmunya itu gak hanya di itu tapi banyak. Gitu. Oke, terima kasih telah nonton tentang format tani dan juga organisasi. Semoga kita dapat pelajaran di sini banyak. Oke, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam.